Ini dia guys, Solomon model GP02 size Hilux ya. Dan ini bentuk dari boxnya cukup besar ya. Ini box coklatnya cuman hanya di sablon ya guys, dari si GP02 ini. Dan untuk box belakang, samping itu nggak ada sablon sama sekali. Seperti ini. Seperti ini guys, isi dalamnya ada pertama manual book ya buat instruksi. Ini guys, maaf ya, videonya ke pending untuk si Solomon model GP Hilux ya. Jadi dramanya itu gini guys ceritanya. Jadi pas gue bikin video yang sebelum ini itu dengan Solomon model yang ini ya, yang di sebelah sini. Dan ini baru datang tadi. Jadi si Solomon model yang ini pas gue mau buka runner, mau potong bikin kepalanya, itu E-nya gue cariin tuh nggak ada. Jadi intinya E-nya nggak ada, ya kan? Tapi untuk C-nya itu ada 4 runner, mestinya cuma hanya 2. Dan disitu pas gue ajuin komplain ke omnya sih, katanya sih lagi diproses ya guys, lagi diproses ke pabrik, akan diajuin ke pabrik ya, mungkin butuh waktu ya guys. Jadi di sini intinya pelajaran aja sih, apabila teman-teman mau order mokit atau PO ya kan, ya nggak apa-apa sedikit nanya untuk kelengkapan partnya ya, kelengkapan partnya atau runner, apabila itu udah komplit atau belum. Nah di sini memang gue waktu itu kendala dengan ada kerjaan ya guys. Jadi tuh 2-3 hari ya baru gue buka ini nih si box Salomon ini ya, dan gue bikin video. Nggak taunya ada kendala di situ. Tapi kalau dari MP-nya atau marketplace-nya gue sih udah gue kasih rate bagus ya, itu karena memang udah langganan ya kan. Dan di sini gue nggak akan kasih tahu nama toko, nama alamat, dan ID si omnya ya, sebagai pedagang di tokonya gue nggak akan kasih tahu dulu ya guys. Sorry, itu aja sih. Kalau misalkan teman-teman penasaran, ya maaf kata gue nggak akan jawab gitu. Tapi kalau teman-teman mau berbagi cerita dengan kejadian yang sama, kekurangan part runner, dan itu prosesnya seperti apa ya, datangnya berapa lama, ya silahkan di komen ya guys. Ya untuk gambaran gue juga sih, karena gue juga baru kali ini guys ngalamin kayak gini. Ini gue akan kasih lihat partnya. Kalau yang satunya itu, yang itu gue udah buka guys, dan udah gue cekin sama istri gue, semuanya komplit. Jadi sedikit kayak trauma gitu. Jadi gue langsung buka ya, mumpung masih di rumah ya kan, bukan di dalam pekerjaan, ya gue buka. Oke. Dan seperti ini guys, ini gue checklist berulang-ulang kali part sama runner. E-nya itu nggak ada, dan C itu dapat 4, mestinya hanya 2. Oke. Dan ini 1C, 2, 3, 4. Nah itu doang sih kendalanya tuh, di situ doang guys. Yang untuk lainnya sih kalau pas gue cek ya aman-aman aja. Untuk kekurangannya ya guys, gue akan ambil dari paket yang baru datang tadi. Untuk E-nya, oh ini C, sorry. Dan mana ya, oh ya ini
Nah, bentuk part E itu seperti ini guys, yang kekurangannya. Nah, biar lebih jelas, ini gue buka part E-nya. Ini dia guys, Solomon model GP02 Seychelles ya, yang udah gue rakit skeletonnya. Dan untuk inner frame ini atau skeletonnya ini sih gue ngerakit aman-aman aja sih guys, nggak terlalu banyak kendala ya. Kalau untuk dari segi bahan sih memang agak sedikit keras, tapi nggak yang keras seperti gimana gitu, maksudnya nggak terlalu maksa. Memang pas kita snap itu agak sedikit perlu tekanan ya guys. Untuk manual booknya juga cukup jelas ya, sampai gua ngerakit ini cukup jelas. Yang bikin gua kaget juga satu lagi, Mochin baru keluar udah bikin sebagus ini guys ya. Makanya gue sampai bela-belain beli dua untuk nyobain si Solomon model ini guys. Dan untuk belakangnya juga guys, seperti ini. Oke. Dan untuk part lain sih aman-aman aja. Untuk tangan, nanti ditekan, nah dia akan mengunci lagi. Bisa seperti ini guys kalau untuk kaki. Tapi nggak tahu ya kalau udah dipasangin body outernya. Rumornya sih ini Gundam susah gerak ya kan guys. Oke, dan untuk kaki dan untuk ngerakit kaki ini guys, nah ini harus diperhatiin. Jadi sebelum ini kepasang ya, shock ini atau bekas yang di sini nih, kuning gold sama silver ini, jadi dia tuh akan letoy guys. Seperti ini dia akan letoy. Tapi kalau dia udah kepasang, dia nggak akan letoy, aman-aman aja. Dan untuk artikulasi yang di kaki ya cukup bagus sih artikulasi yang di sini. Untuk yang warna silver ya. Oke, ini sama. Dan telapaknya seperti ini guys. Bisa digerakin dan ini bisa naik, lebih naik lagi untuk armor yang di bahu ini.
Ini dia guys yang udah dirakit ya. Salmon model GP02 size. Dan di sini untuk outernya ya guys, cukup enak sih dan cukup nyaman juga. Dan ya layaknya bootleg ya, seperti yang gue bilang itu memang agak sedikit keras untuk bagian ini nih, outer untuk di body ini agak sedikit butuh kesabaran sih menurut gue untuk masangnya, karena dia agak sedikit bahannya sedikit tipis ya kan untuk yang biru-biru nah ini kalau gue backpacknya nih gue dapatnya yang kendor. Di sini gue nggak tahu permasalahannya seperti apa, tapi gue dapatnya nih kendor nih. Bahu atau shoulder ini juga masalah, bisa di ini ya, diartikulasi untuk detail. Dan untuk kepala gak aman, bagus seperti ini ya guys. Kita akan pasangin. Ini untuk armor yang di bahu, kita akan pasangin. Ya kesannya sih gue beli ini ya guys, cukup ini sih, cukup memuaskan untuk kategori ini ya, bootleg. Dan di sini ada sealnya yang besar, linknya ini ya cukup berfungsi seperti ini. Oke, tapi untuk action nanti mungkin gua nggak akan pakai ini ya buat dipajang. Oke, seal. Dan untuk senjata, dekalnya baru separuh ya guys. Oh ya, untuk dekalnya sih cukup enak, tapi karena ini gua udah sedikit ada pekerjaan, jadi ini aja untuk ngerakitnya butuh waktu semingguan ya. Gua cuma punya waktu pulang kerja sekitar 2-3 jam ya, dicicil-cicil aja guys. Oke, dan ini untuk senjata yang kedua, ini bisa taruh di backpack, tapi ini akan gue jadiin untuk action ya guys. Kita akan sambungin. Nah, senjata. Dan untuk lead senjata ini gue pakainya yang nggak pakai motor ya guys, karena motornya ini ya gue belum coba sih, tapi nggak pakai motor aja sih udah beratnya. Semua rangkaiannya sih sudah ada ya guys di dalam manual book, jadi kalian nggak usah pusing, nggak usah bingung, semuanya udah ada di dalam manual book. Kalau kita beli yang LER sesuai dengan yang ada di instruksinya, itu harga cukup mahal, harga 100 ribuan sampai 200 ribuan plus sama charge-nya. Tapi di sini pakai yang baterai biasa aja, kayak baterai jam gitu. Tapi serinya sama ya, 1220 CR 1240. Ini guys, lampunya nyala dan indikator leadnya ngedip-ngedip ya. Karena nggak nyala, gua akan coba buka ya guys. Ini dan ini tinggal disambungin lagi. Nah, indikatornya udah nyala ya guys. Ini untuk power yang di belakang, dan ini untuk hulu depannya ya guys. Gue cukup puas dan cukup rekomen sih buat lu rakit ya guys. Untuk besarnya ini cukup besar, sama sih dengan MG ya, Master Grade 1/100, dan gedenya juga cukup gede dan lumayan besar. Untuk skala pas. Tinggal kita pasangin
Basoka dari si Chrysalis. Ini tinggal kita nyalain untuk lid mata. Tetap ya, di sini fungsinya pakai magnet. Nah, sini matanya sih udah nyala. Tinggal kita geser sini biar kelihatan. Dan di sini ada indikator untuk bidikannya ya, atau layar LCD-nya. Oke guys, itu dia Solomon model GP Chrysalis yang penuh dengan drama ya kan. Gue ngerakitnya ya mungkin dari pembelian juga, dan informasi terakhir sih si omnya udah WA ya dengan itikat baik, dan pabrik katanya juga udah merespon akan ngirimin part yang kekurangan dari barang yang gue beli ya guys. Dan ya mungkin butuh waktu ya, jadi intinya itu hanya pelajaran ya yang gue ceritain. Dan terima kasih. Wassalam.